Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita dengan pelajari IPS, di mana tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan 3 macam kegiatan ekonomi. Terdapat beragam kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Coba kita perhatikan kegiatan di pasar tradisional. Kita dapat menyaksikan hiruk-pikuk penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli yang ada di pasar merupakan contoh kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Yuk kita amati alur kegiatan ekonomi pada halaman berikut ini. Di sini ada gambar sawah teman-teman. Kemudian kita lihat selanjutnya beras yang sudah dipanen disimpan di dalam gudang. Kemudian beras yang sudah disimpan di dalam gudang tersebut akan dibawa oleh truk dan akan disampaikan atau disalurkan ke warung-warung beras. Setelah itu, warung-warung beras tersebut di mana tempat kita membeli beras dan kita menjadikan beras tersebut sebagai nasi. Nah, kira-kira apa ya kaitan kelima gambar tersebut? Kelima gambar ini menjelaskan kepada kita mengenai kegiatan ekonomi, bahwa kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dapatkah teman-teman menyebutkan mana sajakah gambar di atas yang termasuk dalam produksi, konsumsi, dan distribusi? Manakah yang produksi? Ya, benar. Yang produksi adalah gambar sawah, di mana para petani memproses sawah menjadi tanaman padi dari mulai awal hingga mencapai panen. Itu adalah proses produksi. Kenapa? Karena para petani di sini melakukan kegiatan yang menghasilkan beras. Masih ingatkah teman-teman arti dari produksi tersebut? Produksi memiliki arti menghasilkan sebuah produk. Nah, di sini produk yang dihasilkan adalah beras. Kemudian beras tersebut disimpan dan nantinya akan disalurkan ke warung-warung. Nah, kegiatan menyalurkan ke warung-warung ini mulai dari gudang sampai truk kemudian ke warung itu merupakan proses distribusi. Dan ketika sudah menjadi nasi, maka disitulah terjadi proses konsumsi. Nah, kira-kira apa sih pengertian produksi dan produsen? Produksi adalah kegiatan menghasilkan produk. Sedangkan produsen adalah orang atau badan yang menghasilkan produknya. Maka di sini produksinya adalah kegiatan menghasilkan beras. Produsennya
adalah Pak Petani yang menghasilkan beras. Distribusi adalah kegiatan menyalurkannya. Ya, di sini adalah menyalurkan dari gudang kemudian menuju ke warung-warung. Dan distributor adalah orang yang menyalurkannya. Di sini bisa mulai dari distributor gudang besar, ya, kemudian warung-warung juga termasuk pada distributor, hanya dalam tahap yang kecil. Kemudian konsumsi itu kegiatan menghabiskan, ya, sebuah produk atau barang. Sedangkan konsumen berarti orang yang menghabiskan, berarti kita yang makan nasi, kita yang makan sayur-sayur, kita yang makan makanan, itu adalah disebut sebagai konsumen. Selanjutnya kita akan menjelaskan kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal. Indonesia memiliki begitu banyak daerah yang terkenal. Tidak hanya dari sumber daya alamnya yang melimpah, namun juga keindahan alamnya yang mempesona. Salah satunya adalah Kota Batu, Malang. Kota kecil nan elok ini dikenal karena keindahan alamnya yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda akan keindahan alam di Kota Batu membuatnya dijuluki Swiss kecil di Pulau Jawa bersama-sama dengan Kota Malang. Kota Batu yang berjarak hanya setengah jam dari Kota Malang ini juga menyimpan sumber daya alam yang tak kalah menarik. Terdapat banyak sawah dan perkebunan di kota tersebut. Untuk sektor perkebunan sendiri, di Kota Batu terdapat perkebunan jeruk, apel, jambu, pisang, dan sayur mayur. Amatilah salah satu kegiatan ekonomi yang ada di Kota Batu berikut. Kegiatan ekonomi yang pertama, di sini ada petani sayur yang sedang menanam sayur dan merawatnya hingga bisa dipanen oleh petani tersebut. Kemudian pedagang sayuran yang menyalurkan hasil panen dari petani sayur dan akhirnya sampai di rumah-rumah untuk dimasak menjadi sayuran yang nantinya akan kita makan. Nah, yang kedua, perkebunan apel, di mana di situ merupakan proses untuk menjadikan apel menjadi sebuah produk. Apel kemudian diolah menjadi minuman sari apel dan dijual. Dan akhirnya pembeli menikmati minuman sari apel tersebut. Dari dua rangkaian kegiatan ekonomi tentu terjadi perbedaan teman-teman ya. Di mana pada rangkaian kegiatan ekonomi yang pertama kita mendapati proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang sederhana, yaitu dari sayur kemudian dijual oleh para pedagang sayur dan kita beli. Pada kegiatan ekonomi yang kedua, proses produksinya tidak hanya dalam bentuk produk yang sudah ada, tetapi produk tersebut diberikan nilai tambah teman-teman. Ya, diubah apel tersebut menjadi minuman sari apel. Sehingga
produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah atau bentuk yang berbeda. Di sini kegiatan produksinya tidak hanya pada saat kita merawat apel, tetapi kegiatan produksi juga terjadi di pabrik. Ya, kalau di kegiatan ekonomi pertama, kegiatan produksinya hanya terjadi di perkebunan, ya. Setelah itu langsung didistribusikan. Tetapi pada kegiatan ekonomi yang kedua, ya, produksinya tidak hanya berlangsung satu kali, yaitu pada saat panen apel saja, tetapi setelah itu apel diolah dan diubah menjadi minuman sari apel. Jadi di sini terjadi 2 kali proses produksi, ya teman-teman. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang belum bisa dipahami atau ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA pribadi atau melalui forum Google Classroom. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.